Selamat pagi, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam ibadah bersama GP Kris Kelapa Gading. Sungguh bersyukur karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan. Kita akan kembali dipersekutukan untuk beribadah bersama. Mari saya undang setiap jemaat yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita mau bersaat teduh mempersiapkan hati kita masuk dalam ibadah. Mazmur 29 ayat 2 mengatakan, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiasan kekudusan." Saya persilakan jemaat untuk duduk kembali. Kita bersama-sama akan memuji Tuhan Allah kita dengan masuk ke dalam gerbangnya dengan hati bersyukur. Mari masuk gerbangnya, sebab Tuhan Dia baik. Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Anugerahnya kekal selama-lamanya. Mari kita masuk dalam doa pembukaan.
Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur karena pada hari ini Tuhan masih berikan kami nafas kehidupan. Kami sungguh bersyukur kami punya Allah yang begitu mengasihi kami. Tak terukur kasih Tuhan dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur hari ini kami ada di tempat ini untuk beribadah pada Tuhan. Itu semua karena pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Kami telah ditebus dan kami telah dimenangkan. Dan kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Biarlah hati kami senantiasa tertuju pada Engkau. Dalam ibadah ini kami rindu Engkau boleh berkenan di hadapan setiap kami umat-Mu ya Tuhan. Engkau mendengarkan setiap puji-pujian kami sebagai persembahan yang harum. Tuhan, kami serahkan juga setiap firman yang akan kami dengar. Kami rindu boleh berakar dan bertumbuh dalam setiap hidup kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami letakkan, kami serahkan ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya selesai ke dalam tangan Tuhan yang berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita mau memuji Yesus kita yang adalah penebus kita. Kita mau memuji kebesarannya selama-lamanya. Puji Yesus. Puji Yesus penebusku, langit bumi masyurkan kasih-Nya. Puji Yesus, puji bala tentara surga, kuasa hormat berilah kepada-Nya. Bab gembala Yesus pelihara kita, siang malam kita dijaganya. Puji Yesus, masyurkan kebesaran-Nya. Puji Yesus, selama-lamanya. Puji Yesus. Puji Yesus, puji Yesus penebusku. Dia disalib sebab dosa-dosaku. Gunung batu harapan keselamatanku. Puji Yesus selamatku. Pujilah Dia yang tanggung susah kita dan limpahkan kasih karunia-Nya. Puji Yesus, masyurkan kebesaran-Nya. Puji Yesus, selama-lamanya. Musik saja. Puji Yesus penebusku. Malaikat surga bersorak hosana. Yesus Kristus memerintah selamanya. Nobatkan-Nya Raja Imam Raja. Kristus datang dengan penuh kemenangan, kuasa mulia bagi-Nya selamanya. Puji Yesus, masyurkan kebesaran-Nya. Puji Yesus selama-lamanya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan,
Sebentar kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema berseri Rencana Keselamatan Allah. Apakah rencana keselamatan ini mempunyai tujuan akhir? Kita akan bersama-sama mendengarnya. Kita tahu bahwa karya terbesar Tuhanlah di atas kayu salib yang membuktikan kasih-Nya untuk menyelamatkan kita. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini dan mempersiapkan hati kita. Kita naikkan pujian karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesus. hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak
Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, jika hari ini kami boleh memiliki keberanian untuk datang di hadirat Tuhan, tidak hanya memuji dan menyembah, tapi hati kami rindu dan haus dan lapar akan kebenaran Tuhan. Sebab kami tanpa firman-Mu, kami tidak akan bisa melakukan apapun juga dalam perjalanan iman kami. Kami membutuhkan petunjuk-Mu, isi hati-Mu yang terbaik buat kami. Bagaimana kami bisa mengerti rencana kekal Tuhan, bagaimana kami bisa memahami rencana keselamatan Tuhan. Karena itu Tuhan, semakin kami mendalami firman, biarlah kami semakin begitu memiliki kekuatan iman yang makin bertumbuh. Sebab kami mengerti firman, Roh Kudus bekerja, maka iman akan bertumbuh. Berkati hamba-Mu, berkati setiap jemaat-Mu, hingga kami boleh dituntun oleh Roh Kudus-Mu untuk memahami kebenaran demi kebenaran. Berbicaralah kepada kami, karena hati kami telah siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara, mari kita membaca satu bagian dari firman Tuhan dari Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai 30. Hanya 3 ayat saja. Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan ke dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita masih kembali kepada tema berseri kita atau tema bulanan kita, yaitu rencana keselamatan Allah bagi kita. Nah, kita sudah melihat seri pertama, kedua, ketiga, dan hari ini seri yang keempat. Saya hanya ingin merefresh kembali ingatan kita. Seri pertama kita belajar tentang apa itu rencana keselamatan, kapan rencana keselamatan Allah itu dibuat. Dan di sana kita sudah merenungkan bahwa rencana keselamatan Allah itu sama dengan pembebasan Allah akan manusia. Lalu itu sudah dibuat sejak di dalam kekekalan Tuhan, jauh sebelum dunia dijadikan, bahkan sejak dari permulaan zaman. Lalu seri kedua kita sudah melihat mengapa Allah harus membuat rencana keselamatan, dan apa alasan-alasan yang melatar belakangi Tuhan sehingga dia harus membuat yang namanya rencana keselamatan itu. Di sana pun kita sudah melihat bahwa dengan pengetahuan Allah, ia tahu suatu saat manusia akan jatuh ke dalam dosa, dan dia sudah siapkan satu rencana di dalam keselamatan itu. Kemudian Allah juga tahu kalau manusia nggak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, dan dia juga tahu kalau cuma di dalam Kristus manusia itu bisa diselamatkan. Kita sudah renungkan bagian-bagian itu. Lalu seri yang ketiga, 1 minggu yang lalu, pertanyaannya adalah seperti apa bentuk atau wujud daripada keselamatan Tuhan. Saudara, kita sudah melihat bahwa Tuhan telah menetapkan, atau Allah Bapa telah menetapkan Kristus sebagai wujud daripada rencana keselamatan itu. Dan di atas Kristus Tuhan menetapkan 6 hal yang terjadi. Yang pertama, Yesus sudah ditetapkan sebagai pengganti. Dia ditetapkan sebagai pengampunan bagi kita. Dia ditetapkan sebagai penyucian bagi kita. Dan dia ditetapkan sebagai peredam murka Allah. Dia ditetapkan sebagai penebusan bagi kita. Dan dia juga ditetapkan sebagai pembenaran dan pendamaian bagi kita. Saudara, ini semua sudah kita renungkan. Nah, sekarang hari ini seri yang terakhir, ya, yang berbicara tentang apa tujuan akhir daripada rencana keselamatan Allah itu. Apa hasil akhir yang mau dicapai?
atau apa ending daripada rencana keselamatan ini atas kita, saudara? Saudara, ibarat sebuah film, maka pasti ada endingnya, bukan? Kita kalau nonton film dari awal, lalu terjadi yang namanya peningkatan persoalan, kemudian akhirnya persoalan dipecahkan, dan akhirnya ending, saudara ya, berakhir dengan baik gitu ya. Nah, begitupun dengan rencana kekal Allah di dalam keselamatannya kepada kita, bahwa itu tidak cuma sebuah rencana tok gitu ya. Itu ada satu tujuan yang mau dicapai, ada satu hasil akhir yang mau dicapai, dan ada satu ending yang mau dicapai ya. Ini ibarat sebuah rumah gitu ya, atau sebuah rencanaan pembangunan gitu ya. Jadi ini cuma nggak cuma perencanaan tok, tapi sudah ada action yang mau dikerjakan sampai akhirnya jadi rumah atau jadi gedung gitu ya. Jadi itu bicara tentang pembangunan gitu. Nah, pertanyaannya begini, bagaimana kita bisa tahu atau mengetahui tujuan akhir daripada rencana keselamatan Allah ini, saudara? Ya, nah, untuk mengetahui hasil akhir atau ending daripada rencana keselamatan Tuhan ini, maka kita harus memperhatikan satu perkataan Yesus di atas kayu salib. Itu ada di dalam ayat 30 tadi. Di situ dikatakan, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Kata yang saya maksudkan adalah kata sudah selesai. Dalam bahasa aslinya kata sudah selesai ini disebut tetelestai. Artinya sudah selesai. Ya. Pertanyaannya begini, apa yang sudah selesai? Apa yang sudah diselesaikan oleh Tuhan sehingga dia berkata sudah selesai? Apa yang dia sebut tetelestai ini? Apa yang dia katakan sudah beres ini? Apa? Saudara, saya akan memberitahukan ada 4 hal yang dimaksud dari makna kata tetelestai atau yang disebut dengan sudah selesai itu, saudara. Yang pertama adalah bahwa yang dimaksud dengan tetelestai atau sudah selesai adalah rencana keselamatan Allah itu telah berakhir. Saudara, menarik ya. Kita sudah belajar dari sejak permulaan tentang sejarah rencana keselamatan Allah ini. Ketika Yesus berkata tetelestai, sudah selesai, pada waktu itu yang namanya rencana keselamatan itu sudah berakhir. Seperti yang kita sudah dengar yang sudah-sudah, saudara, bahwa rencana keselamatan itu telah disiapkan Allah dari sejak kekekalan. Rencana keselamatan itu sudah disediakan sebelum dunia dijadikan. Bahkan sejak dari zaman permulaan, kalimat-kalimat ini diulang-ulang dalam Alkitab. Ya, dan ia sudah melaksanakan satu perencanaan di dalam kekekalan sebelum dunia dijadikan. Nah, saudara-saudara, kenapa dia menyiapkannya? Kita udah tahu alasannya dengan pengetahuannya bahwa dia tahu manusia bakal jatuh. Lalu rencana keselamatan yang dia buat dari kekekalan ini, dia sudah sondingkan pertama kali dalam perjanjian lama, itu ketika di dalam Kejadian 3 ayat 15. Ketika Allah berkata kepada iblis, keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu dan keturunanmu akan meremukkan tumitnya. Sejak itulah ada yang namanya janji di mana Tuhan akan menggenapkan yang namanya keselamatan. Sehingga Kejadian 3 ayat 15, para teolog menyebut ini adalah Injil pertama di dalam Alkitab, bahwa mengandung janji akan keselamatan. Kemudian sejak 3:15, Kejadian 3:15 itu, para nabi terus menerus menubuatkan tentang siapa Mesias yang akan datang. Dan makin kesini perjanjian itu atau janji keselamatan itu atau rencana keselamatan itu makin jelas, saudara-saudara. Jadi apa yang dikatakan Yesus ketika dia berkata tetelestai, sudah selesai,
Ini menunjuk bahwa rencana kekal Allah terhadap keselamatan kita itu sudah berakhir, sudah selesai, sudah dikerjakan, sudah terwujud. Itu maksudnya. Saudara-saudara, arti daripada rencana Allah itu sudah selesai adalah bahwa rencana Allah itu bukan lagi berbentuk rencana. Bahwa rencana Allah itu tidak lagi berbentuk cetak biru, ya, ibarat gedung itu gedungnya udah jadi, dia tidak dalam bentuk cetak biru lagi, saudara-saudara. Atau ibarat sebuah film itu udah selesai, filmnya udah selesai gitu ya. Jadi perencanaan di atas kertas itu sudah nggak ada lagi, yang ada itu sudah berubah wujud gitu ya. Nah, kenapa? Karena sudah diselesaikan oleh Kristus di kayu salib. Ya, rencana keselamatan itu sudah berakhir di situ, sudah digenapinya, sudah dibereskannya, sudah terwujud atau diwujudkannya, sudah selesai dilaksanakannya. Jadi di sini kita melihat satu perjalanan panjang dari kekekalan Tuhan merancang rencana keselamatan Allah itu bagi kita. Lalu pelan-pelan diberitahukan, pelan-pelan dalam ribuan tahun, sampai ketika Yesus mati di kayu salib, rencana itu sudah dilaksanakan. Rencana itu sudah dilakukan. Rencana itu tidak lagi berbentuk rencana, karena dia sudah berubah jadi sebuah wujud yang baru. Rencana itu bukan lagi cetak birunya, ya, tapi sudah tidak lagi dalam bentuk perencanaan di atas kertas, karena sudah digenapi oleh Kristus. Ini pengertian tetelestai yang pertama, bahwa rencana keselamatan Allah itu tidak lagi berbentuk perencanaan, tapi sudah dikerjakan, sudah digenapi, sudah diselesaikan. Sekarang kita lihat yang kedua, makna tetelestai yang kedua, makna kata sudah selesai yang kedua ketika Yesus mengucapkannya, berteriak di atas kayu salib. Yang kedua adalah bahwa hukuman atas dosa manusia itu sudah selesai dijalani. Pengertian sudah selesai yang kedua adalah bahwa hukuman atas dosa manusia itu sudah selesai dijalani. Kita tahu bahwa Roma 6 ayat 23 menyebutkan upah dosa adalah maut. Ini jelas. Upah dosa adalah kebinasaan. Upah dosa adalah kematian kekal. Jelas sekali upah dosa kita atau hukuman atas dosa kita. Bahwa hukuman dosa itu adalah maut, kematian kekal, atau yang disebut juga dengan kebinasaan kekal. Nah, manusia untuk bisa selamat, dia harus menanggung yang namanya hukuman maut. Tetapi Kristus telah mengambil itu dan dia menanggungnya bagi kita di atas kayu salib. Ketika Kristus disalibkan, maka hukuman akan dosa atau maut itu ditimpahkan kepada Kristus. Tidak lagi ditimpahkan pada kita. Ya. Jadi ketika Kristus naik ke kayu salib, semua hukuman dosa yang namanya maut itu ditimpahkan atas Kristus, sehingga dia menanggungnya bagi kita. Saudara-saudara, inilah makna kedua dari kata sudah selesai. Bahwa hukuman atas dosa, hukuman maut atas dosa kita itu sudah dijalaninya. Ya, hukuman maut atas kesalahan kita itu sudah ditanggung oleh Kristus. Bahwa hukuman maut atas dosa-dosa kita itu sudah dipikulnya, seperti kata-kata Nabi Yesaya. Karena itu bagi orang yang berada di dalam Kristus, ia tidak usah lagi, ya, tidak usah lagi atau tidak ada lagi hukuman atas dosanya. Tidak ada lagi maut baginya, tidak ada lagi kematian baginya. Kenapa? Karena kematian, maut dan hukuman atas dosa itu sudah dipikul Kristus bagi mereka yang percaya. Saudara-saudara, jadi kita nggak perlu menanggung maut lagi, ya, karena memang kita juga nggak bisa menanggung maut. Sebab Tuhan telah menanggungnya bagi kita. Paulus berkata di dalam Roma 8 ayat 1 dengan jelas luar biasa.
Roma 8 ayat 1 Paulus berkata begini, demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Ya, demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Pertanyaannya, apakah kita sudah di dalam Kristus atau tidak? Kalau engkau di dalam Kristus, maka hukuman atas dosamu sudah dikerjakan, sudah dipikulnya, sudah ditanggungnya, sudah dijalaninya. Sehingga dia bilang, sudah selesai. Tapi selama engkau belum di dalam Kristus, kau masih di luar Kristus, ini masih berlaku, bahwa hukuman atas dosamu menanti kapan engkau akan memikulnya sendiri, karena engkau tidak ada di dalam Kristus. Jadi ini makna tetelestai yang kedua. Sekarang makna tetelestai yang ketiga, makna sudah selesai yang ketiga, yang terakhir, bahwa harga penebusan atas kita itu telah lunas dibayar. Ya, harga penebusan atas kita itu sudah lunas dibayar oleh Kristus. Saudara, Alkitab menyebutkan bahwa kita ditebus bukan dengan emas, bukan dengan perak, bukan dengan barang panah. Alkitab jelas berkata demikian. Tetapi kita ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Itu sebabnya 1 Korintus 7 ayat 23 berkata demikian. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Inilah yang dimaksud dengan ketika Yesus berteriak, sudah selesai. Artinya bahwa harga penebusanku, harga penebusanmu itu sudah lunas dibayar oleh Kristus. Semua sudah dibayar dengan harga yang mahal, yaitu darah Kristus. Jadi ketika Kristus disalibkan, tubuhnya dihancurkan, darahnya ditumpahkan, demi apa? Demi keselamatan kita, demi penebusan kita. Dia harus membayar sejumlah harga. Tubuh dan darahnya ia korbankan semacam pembayaran akan apa? Akan hukuman atau akan penebusan kita. Jadi ketika Kristus berkata sudah selesai di atas kayu salib, maka itu artinya penebusanmu, pembayaran akan penebusanmu sudah selesai dibayar. Itu juga berarti bahwa harga pembebasanmu sudah dibayarkan dengan lunas oleh Tuhan Yesus. Karena itu bagi orang-orang yang percaya Kristus, dia tidak lagi perlu membayar penebusan, sebab sudah dibayar oleh seseorang yang maha mulia, yaitu Yesus di kayu salib. Tidak ada lagi tuntutan pembayaran bagi kita. Tidak ada lagi tuntutan perlunasan hutang atas kita. Semuanya sudah dibayar, sudah dibereskan. Sekarang kita lihat yang keempat, yang terakhir. Tadi saya salah. Bahwa apa arti tetelestai yang keempat? Ketika Tuhan Yesus berkata sudah selesai, maka makna yang keempat adalah bahwa pekerjaan Allah telah selesai dikerjakan oleh Kristus. Saya ingin membawa kita membaca Yohanes pasal 4 ayat 34. Di situ dikatakan, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara, saya ulangi, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku, berarti kehendak Bapa. Dan katanya menyelesaikan pekerjaannya, yaitu pekerjaan Allah Bapa. Saudara, dari ayat ini kita bisa lihat misi utama Kristus turun ke dunia ini adalah Dia mau melakukan kehendak Bapa. Yang kedua, Dia mau selesaikan pekerjaan Bapa. Nah, kita sudah belajar tentang salah satu pekerjaan Bapa adalah Dia mau menyelamatkan manusia dengan rencana keselamatan itu. Dan itu dikerjakan oleh Kristus. Apa kehendak Bapa kepada Kristus? Kehendak Bapa kepada Kristus adalah Allah Bapa ingin Dia mati demi kita, dan Kristus melakukannya. Luar biasa bukan?
Lalu yang kedua, apa pekerjaan Allah Bapa yang harus diselesaikan oleh Kristus? Pekerjaan Allah Bapa yang harus diselesaikan oleh Kristus adalah Ia harus menyelamatkan umat pilihannya. Dan itu juga sudah Dia kerjakan dengan kematiannya di kayu salib. Sehingga Dia bilang sudah selesai. Saudara, makna sudah selesai di atas kayu salib ini, itu seperti sebuah laporan Allah Anak kepada Allah Bapa. Oh, kehendakmu sudah aku kerjakan, rencana keselamatanmu sudah aku genapi, pembayaran akan hutang sudah aku bayar, hukuman atas dosa sudah aku jalani, semua sudah beres. Ini laporan Allah Anak kepada Allah Bapa. Saudara-saudara, ketika Dia berteriak sudah selesai, maka kehendak Allah di kayu salib itu sudah Dia kerjakan. Pekerjaan juga sudah selesai. Tindakan penyelamatan Allah kepada manusia sudah dilaksanakan. Dan karya keselamatan Allah Bapa melalui Kristus di salib sudah dibereskan. Sekarang keselamatan itu tidak lagi dalam bentuk perencanaan. Setelah Yesus berkata sudah selesai, maka keselamatan sejak itu sudah tersedia. Keselamatan sejak itu sudah tersajikan dengan baik oleh Kristus. Keselamatan yang selama ini diharap-harapkan oleh umat Tuhan sudah terwujud. Keselamatan yang selama ini terus dinubuatkan oleh para nabi dan para rasul sudah terrealisasi di Bukit Golgota, di atas kayu salib itu. Semua sudah selesai. Saudara-saudara, orang yang percaya Kristus tinggal terima jadi. Keselamatan itu dianugerahkan dengan cuma-cuma. Anugerah yang gratis. Karena terlalu mahal kita gak sanggup beli, sehingga diberikan dengan cuma-cuma. Ya, diberikan gratis tidak berarti murah. Justru karena terlalu mahal kita gak bisa beli, maka Dia berikan dengan cuma-cuma. Saudara-saudara, dengan mengerti pengertian tetelestai, ya, dengan memahami makna di balik kata sudah selesai perkataan Yesus di salib ini, maka ada beberapa ajaran yang bertentangan dengan perkataan ini yang harus kita waspadai. Yang pertama, ajaran yang mengatakan bahwa nanti setelah kita mati, semua kita manusia berdosa itu akan masuk ke dalam yang disebut dengan api penyucian. Saudara pasti tahu sumber daripada ajaran ini, ya. Kalau betul ajaran ini ada, bahwa nanti kita akan masuk ke neraka untuk masuk dulu yang namanya api purgatori atau yang disebut dengan api penyucian. Nanti ketika dosa kita udah dikikis, udah bersih, baru kita diloncat ke surga. Saudara, ajaran ini tidak bisa diterima. Kenapa? Karena bertentangan dengan makna tetelestai. Ya, kalau betul ajaran itu ada sebuah ajaran yang benar, maka mestinya Yesus teriak bukan sudah selesai. Harusnya Yesus teriak belum selesai. Yang kedua, ajaran yang tidak bisa kita terima adalah ajaran yang mengatakan bahwa kita diselamatkan karena berbuat amal. Kita diselamatkan karena perbuatan baik. Saudara pasti tahu sumber daripada ajaran ini. Kita bisa diselamatkan karena aku berbuat kebaikan, buat amal, maka ketika amalku lebih banyak daripada dosa-dosaku pada waktu ditimbang nanti, maka saat itu aku bisa diselamatkan. Tetapi kalau amalku, perbuatan baikku lebih ringan daripada dosaku, maka aku masuk neraka. Kalau ajaran ini benar, maka Yesus mestinya teriak, belum selesai. Sebab kalau Yesus sudah bilang sudah selesai, engkau tidak perlu lagi memakai amal, bukan? Kalau Yesus sudah bilang sudah selesai, maka perbuatan baik kita bukanlah menentukan keselamatan kita, tetapi karya salib. Ajaran yang ketiga yang harus kita waspadai adalah ajaran tentang perjamuan kudus
yang mengatakan bahwa setiap kali kita makan roti dan minum cawan, maka itu dianggap sebagai pengorbanan yang berulang terus-menerus. Artinya 1 bulan ini aku berbuat dosa, tapi waktu aku makan roti, waktu aku minum cawan, maka Kristus disalibkan lagi bagi saya supaya dosaku diampuni. 1 bulan berikutnya saya melakukan banyak dosa lagi, maka ketika aku makan roti dan minum cawan Tuhan, maka Kristus disalibkan ulang lagi supaya dosaku diampuni. Saudara, kalau ajaran ini benar, maka Kristus tidak perlu berkata sudah selesai. Harusnya Yesus berkata belum selesai. Kenapa dia harus berkata belum selesai? Karena dia masih harus berulang-ulang, harus berkorban lagi untuk kita. Tapi bukan itu yang diajarkan oleh Alkitab. Alkitab mengatakan bahwa Yesus berkata sudah selesai. Artinya rencana kekal keselamatan Tuhan pada kita sudah berakhir. Dia sudah berwujud di sebuah bentuk keselamatan yang sudah tersedia bagi kita. Pembayaran akan hutang dosa sudah dibayar sama dia. Hukuman maut atas dosa-dosa kita sudah dijalaninya bagi kita. Dan akhirnya apa? Pekerjaan Tuhan itu sudah dia selesaikan. Sehingga yang ada adalah tersedia keselamatan yang utuh itu. Gak perlu lagi kita tambah-tambah ajaran-ajaran yang lain. Saudara-saudara, kalau hari ini engkau masih ragu dengan keselamatanmu, Yesus sudah menyediakannya. Kau tinggal datang kepada Kristus, mengakui segala dosamu, dan terima dia sebagai Tuhan Juru Selamat. Tidak perlu lagi kau mencari-cari di mana ada keselamatan di luar Kristus, nggak perlu. Sebab keselamatan yang kekal itu sudah tersedia. Inilah tujuan akhir daripada rencana keselamatan Allah kepada manusia. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami kembali, membuka pikiran dan hati kami, sehingga kami tahu dengan jelas ajaran kebenaran Tuhan yang utuh, yang sejati. Bahwa kami seringkali tidak mengerti arti kebenaran ini. Apa yang Yesus ucapkan sudah selesai di kayu salib, sering kami lupakan makna demi maknanya. Kami masih harus bekerja lagi untuk mencari keselamatan itu, padahal Kristus sudah menyediakannya. Hari ini kami memahami, ketika engkau berteriak di atas kayu salib, tetelestai, maka sejak itu perencanaan Allah sudah berubah dalam bentuk keselamatan Tuhan yang sudah tersedia. Tersedia di dalam Kristus, tersedia lewat kematiannya dan kebangkitannya. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami bersyukur kalau kami sudah ada di dalam Kristus. Kami berdoa bagi mereka yang masih ragu, mereka yang masih berada di luar Kristus, yang masih mencari-cari keselamatan, yang masih mencari-cari jalan kebenaran dan hidup. Tuhan, tuntun mereka melalui Roh Kudus-Mu, mempertemukan mereka dengan pribadi ini, yaitu Kristus yang telah mati bagi mereka. Berkati kami dan setiap jemaat-Mu yang mendengarkan firman ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Mari bersama-sama kita meresponi firman Tuhan yang telah kita dengar. Di balik rencana keselamatannya dalam setiap hidup kita, biarlah seperti Yesus yang taat dan setia melakukan kehendak dan rencana Allah dalam hidupnya. Biarlah setiap kita umatnya terus setia, terus taat mengerjakan keselamatan yang sudah diberikannya pada kita. Kita bersama-sama menaikkan pujian, tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi
menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Baik jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita dengan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita kembali ke tempat kita masing-masing. Kita menghadapi hidup kita dengan iman. Bab kita telah masuk dalam rencana kekal Tuhan, dan olehnya kita telah diselamatkan. Terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus,
penghiburan, penyertaan dan pimpinan dari Allah Rohul Kudus kiranya memimpin dan menyertai saudara-saudara sekalian hari ini, besok dan seterusnya sampai hari Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita sale-salenya. Amin. Amin. Silakan duduk. Saat teduh ibadah kita selesai dan sebentar kita akan mendengarkan warta. Shalom saudara-saudara sekalian, selamat bertemu, selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Saya berbahagia sekali bersama Bapak Ibu setiap minggu boleh beribadah walaupun di tengah pandemi tidak ada yang bisa menghalangi relasi kita dengan Tuhan. Amin ya. Saya berdoa ibadah-ibadah online kita tidak hanya menghibur, menguatkan Bapak Ibu, saya juga berharap setiap ibadah kita menumbuhkan iman kita yang justru jauh lebih baik dibanding dengan situasi-situasi biasa. Kiranya Tuhan menolong kita dan kita semua dalam kondisi yang sehat. Amin ya. Baik, izinkan saya menyampaikan dua berita penting dua berita penting bahwa dalam 1 minggu ke depan ini kita akan merayakan 2 hari besar umat Kristiani yang begitu penting. Dan 2 hari besar ini juga dirayakan oleh umat Kristiani di seluruh dunia. Yang pertama hari Jumat itu tanggal 2 April. Itu hari apa? Itu adalah hari kematian Tuhan Yesus Kristus, atau sering kita sebut dengan istilah lain hari Jumat Agung gitu ya. Lalu hari Minggunya itu tanggal 4 April itu adalah hari besar, itu hari kebangkitan Yesus Kristus yang sering disebut dengan istilah Paskah. Nah, sehubungan dengan 2 hari besar ini dan persiapan kita yang begitu padat, maka semua ibadah-ibadah rutin kita tengah minggu itu kita off-kan sementara. Pertama, ibadah doa kita hari Kamis yang biasa kita adakan pukul 19.00, untuk minggu ini kita off-kan kita off-kan. Kita minta supaya jemaat Tuhan berdoa masing-masing di rumah bersama keluarga. Lalu remaja kita yang juga biasa diadakan setiap Sabtu pukul 17.30 untuk sementara juga di off-kan. Kemudian pemuda kita hari Sabtu pukul 19.00 itu juga di off-kan sementara. Dengan harapan baik yang biasa ikut ibadah doa, gitu juga anak remaja dan pemuda kita, ayo jangan lupa hari Jumat Agung itu ada ibadah seperti biasa. Nanti linknya akan dibagikan oleh diaken kita lewat grup. Jadi jangan lupa lihat grup, dan itu tanggal merah. Dan hari Minggu seperti biasa itu juga ada ibadah Paskah. Nah, semuanya harus ikuti seperti jam yang sudah biasa kita ikuti pukul 10.30. Saya berharap kita mempersiapkan hati kita di gereja-gereja tertentu sebelum hari Jumat Agung, hari kematian Yesus, bahkan ada yang berpuasa. Nah, saya beri kebebasan bagi jemaat Tuhan, bagi Anda yang mau berpuasa untuk bisa menikmati bagian dari penderitaan Kristus dan merenungkan makna-makna lebih dalam tentang penderitaan Kristus, silakan. Bagi yang berhalangan karena kesehatan dan sebagainya juga tidak dipaksakan, tetapi
lumrahnya kita harus merenungkan diri pada hari-hari dan menjelang hari itu. Lalu nanti hari Paskah kita dengan sukacita merayakan kebangkitan Kristus yang menunjukkan bahwa ada harapan bagi kita. Nah, ini dua berita penting yang saya sampaikan. Dan yang terakhir, saya atas nama Majelis GPK Kelapa Gading mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang dengan setia memberikan persembahan dan juga perpuluhan kepada Tuhan dan pelayanan Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati Bapak Ibu dengan caranya yang luar biasa. Demikian warta dari saya, dan selanjutnya nanti kita memperhatikan berita-berita di WA grup kita. Shalom, sampai bertemu minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kau berikan hidup yang baru.